Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhat Arifin, bisa dipanggil Farhat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi dengan tema kesadaran pajak dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya dari kelas 64211, kampus Jatiwaringin. Materi ini sangat relevan bagi kita sebagai mahasiswa, karena kesadaran pajak merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara sekaligus cerminan kepedulian terhadap bangsa Indonesia. Baik, pajak adalah kontribusi wajib dari warga negara kepada pemerintah. Pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada membayarnya atau kepada masyarakat, namun manfaatnya kembali kepada masyarakat secara luas. Melalui pajak, negara dapat menjalankan fungsi pembangunan, menyediakan fasilitas publik, serta menjaga keberlangsungan ekonomi. Kita ambil contohnya adalah pembangunan jalanan, jembatan, sekolah, rumah sakit, hingga subsidi pendidikan dan juga kesehatan. Semua itu berjalan karena adanya penerimaan pajak. Baik, mengapa kesadaran pajak itu sangat penting? Kesadaran pajak berarti pemahaman, kemauan, dan kepatuhan warga negara untuk melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa harus dipaksa. Dengan adanya kesadaran pajak yang tinggi, penerimaan negara meningkat, pembangunan menjadi lebih merata, dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Sebaliknya, rendahnya kesadaran pajak akan berdampak pada kurangnya anggaran untuk pembangunan, terhambatnya pelayanan publik, dan melemahnya pertumbuhan ekonomi. Baik, untuk indikator kesadaran pajak ada beberapa indikator yang menunjukkan tingkat kesadaran pajak seseorang, yaitu yang pertama adalah pengetahuan tentang aturan pajak, seperti siapa saja yang wajib pajak dan bagaimana cara membayar pajak. Yang kedua, kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu. Yang ketiga, kemauan melaporkan pajak secara jujur, misalnya melalui e-filing dan e-billing. Yang keempat, pemahaman mengenai manfaat pajak bagi pembangunan negara. Semakin besar pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap pajak, maka semakin tinggi pula kesadarannya untuk wajib pajak atau membayar pajak. Masalah kurangnya kesadaran pajak, namun pada kenyataannya, kesadaran pajak di Indonesia masih belum optimal. Beberapa masalah yang sering muncul antara lain minimnya pengetahuan masyarakat tentang sistem perpajakan, anggapan bahwa pajak hanya menambah beban ekonomi, kurangnya transparansi penggunaan pajak sehingga menimbulkan ketidakpercayaan, adanya budaya menghindari pajak, rendahnya literasi finansial di kalangan masyarakat. Masalah-masalah ini menjadi tantangan bagi pemerintah sekaligus bagi kita sebagai generasi muda. Baik, untuk upaya meningkatkan kesadaran pajak, mengatasi berbagai kendala tersebut, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah sosialisasi dan pendidikan pajak harus diperluas, mulai dari sekolah, kampus, hingga masyarakat umum. Kedua, peningkatan teknologi perpajakan seperti e-filing dan e-billing, serta digitalisasi layanan pajak yang mempermudah wajib pajak. Yang kedua, peningkatan teknologi perpajakan seperti e-filing, e-billing, dan digitalisasi layanan pajak yang mempermudah wajib pajak. Yang ketiga, peningkatan transparansi pemerintah dalam penggunaan dana pajak guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Yang keempat, kampanye di media sosial yang dapat menjadi sarana efektif untuk mengedukasi generasi muda. Dan kelima, penerapan sanksi dan insentif yang tegas untuk meningkatkan kepatuhan. Baik, sebagai mahasiswa, apa yang bisa kita lakukan? Pertama adalah kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan melalui seminar, literatur, maupun media digital. Yang kedua, kita dapat menjadi jembatan edukasi bagi keluarga dan lingkungan sekitar mengenai pentingnya membayar pajak. Yang ketiga, kita dapat menunjukkan teladan sebagai generasi muda yang melek administrasi, jujur, dan patuh terhadap aturan. Dengan langkah-langkah kecil tersebut, kita turut serta membangun budaya taat pajak. Baik, di sini saya ambil contoh dari masyarakat yang taat pajak.
Contohnya adalah Rina adalah pemilik usaha toko kecil pakaian di pasar. Setiap bulan ia mencatat pemasukan dan pengeluarannya dengan rapi. Meskipun penghasilannya tidak terlalu besar, tetapi Rina tetap melaporkan dan membayar pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Awalnya Rina merasa pajak itu cukup memberatkan. Namun, setelah mengikuti sosial pajak, ia memahami bahwa pajak yang ia bayarkan digunakan untuk membangun fasilitas umum. Karena usahanya tertib secara administrasi, Rina lebih mudah untuk mengajukan pinjaman usahanya dan mengikuti program bantuan UMKM dari pemerintah. Kini usaha Rina semakin berkembang. Ia merasakan tenang karena tidak khawatir terkena sanksi dan bangga karena telah berkontribusi bagi pembangunan negara Indonesia. Baik, sekarang adalah masyarakat yang tidak wajib atau tidak taat pajak. Contohnya kita ambil dari si Andi, memiliki usaha sejenis dengan Rina, namun si Andi ini memilih untuk tidak melaporkan penghasilannya secara jujur. Ia menganggap pajak hanya akan mengurangi keuntungan dan merasa usahanya terlalu kecil untuk dikenakan pajak. Awalnya, Andi merasa diuntungkan karena tidak membayar pajak. Namun, ketika usahanya berkembang dan diperiksa oleh petugas pajak, ditemukan ketidaksesuaian laporan keuangan. Andi dikenai sanksi denda dan harus membayar pajak yang tertunggak. Akibatnya, keuangan usahanya terganggu dan Andi merasa menyesal karena sejak awal tidak patuh terhadap kewajiban pajak. Satu lagi kita ambil dari judul Terang di Kampung Harapan. Di sebuah desa kecil yang bernama Kampung Harapan, hiduplah Pak Damar, seorang pemilik bengkel yang sukses. Pak Damar dikenal jujur, namun ia mempunyai satu keluhan abadi. Dia merasa berat membayar pajak usaha dan PPh-nya di setiap tahun. Ucap Pak Damar, "Untuk apa saya setor uang hasil keringat saya ke negara?" Keluhnya pada suatu sore kepada Pak RT. "Jalanan di depan bengkel saya masih saja berlubang kalau hujan." Pak RT hanya tersenyum tipis. "Sabar, Pak Damar, semua ada prosesnya." Perubahan yang nyata. Beberapa bulan kemudian, sesuatu mulai berubah. Alat-alat berat datang ke Kampung Harapan. Jalanan di depan bengkel Pak Damar yang dulunya berlubang, kini diaspal mulus dengan beton yang kokoh. Sehingga pelanggan bengkelnya meningkat drastis karena akses jalan yang nyaman. Tidak hanya itu, sebuah puskesmas baru dibangun hanya 5 menit dari rumahnya Pak Damar. Ketika ibunya jatuh sakit bulan lalu, Pak Damar tidak perlu lagi membawa ibunya ke kota yang jaraknya 2 jam. Di sana, petugas medis melayani dengan fasilitas lengkap yang dibiayai oleh negara. Lalu ada momen kesadaran. Suatu malam, saat Pak Damar melihat anaknya, Andi, sedang berjalan dengan tenang di bawah lampu jalan yang baru dipasang. Ia termenung. Andi bercerita bahwa sekolahnya baru saja menerima bantuan perangkat komputer dan renovasi laboratorium. Katanya, "Ayah, kata guru tadi siang, semua fasilitas ini bisa ada karena orang-orang patuh bayar pajak," ujar Andi dengan polos. Pak Damar terdiam. Ia baru menyadari bahwa uang yang selama ini ia relakan untuk pajak sebenarnya tidak hilang. Uang itu kembali kepadanya dalam bentuk infrastruktur yang melancarkan bisnis bengkelnya, kesehatan yang menjamin keselamatan keluarganya, dan pendidikan yang membangun masa depan anaknya. Dari sini ada pesan moralnya. Keesokan harinya, Pak Damar pergi ke kantor pajak dengan langkah menatap. Ia bukan lagi membayar pajak dengan rasa terpaksa, melainkan dengan rasa bangga. Pesan dan moral dari cerita ini adalah pajak adalah gotong royong nasional di Indonesia. Pajak adalah instrumen utama pembangunan. Kita tidak bisa menuntut fasilitas negara yang baik tanpa berkontribusi di dalamnya. Manfaat tidak selalu langsung, tapi pasti. Mungkin kita tidak merasakan manfaat pajak saat detik kita membayarnya. Namun, kita merasakannya setiap kali kita melewati jalan raya, menggunakan layanan kesehatan, atau melihat anak-anak bersekolah. Patriotisme modern menjadi pahlawan di masa kini tidak harus angkat senjata. Menjadi warga negara yang taat pajak adalah bentuk kecintaan paling nyata terhadap tanah air demi kesejahteraan bersama. Sebagai penutup, ada beberapa poin yang penting
perlu saya tegaskan. Yang pertama adalah pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Yang kedua, kesadaran pajak sangat penting untuk keberhasilan pembangunan. Yang ketiga, tantangan dalam meningkatkan kesadaran pajak masih cukup besar. Yang keempat, upaya kolektif antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda sangat dibutuhkan. Yang kelima, mahasiswa memiliki peran strategis dalam menyebarkan literasi pajak. Dengan memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan, kita berkontribusi nyata dalam pembangunan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Baik, demikian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam perkataan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.